hanya bilang sekedar sahabat, teman curhat, teman sekolah, teman kuliah. Namun ketika ada kesan yang berbeda, tentunya di sini kesan yang berbeda ini paling mudah ya, paling mudah dibedakan di antara kesan yang biasa-biasa saja dan kesan yang memiliki perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis. Channel yang tidak pernah bosan membahas seputar permasalahan kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, sebelum Kang Kumis mulai bahasan, maka sebelumnya izinkan Kang Kumis mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung terus channel Kang Kumis, sehingga Kang Kumis bisa setia menemani sahabat semua hingga saat ini. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan Anda subscribe, like, dan komen, serta aktifkan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara tentang 7 hal yang memang tidak boleh terjadi dengan pasangan Anda. Nah, lalu apa sih kira-kira hal-hal yang tidak boleh dibiarkan terjadi ya terhadap pasangan kita atau orang yang kita cintai? Yang pertama yaitu jangan sampai pasangan kita mencari perhatian atau validasi ya, validasi dari orang lain. Artinya di sini orang lain lebih dulu atau lebih bisa memperhatikan pasangan kita, dan begitu pula pasangan kita lebih bisa memperhatikan, lebih bisa memberi perhatian daripada kita. Nah, di sini saatnya kita sama-sama introspeksi sebetulnya. Nah, jadi di sini ketika, mohon maaf sekali, ketika di tengah kehidupan rumah tangga kita ini timbul sebuah perselingkuhan, maka nggak ada salahnya kita juga cross check ke belakang. Sebetulnya apa sih kesalahan yang pernah saya lakukan tanpa setahu saya dan pasangan saya tidak mau bicara tentang apa yang menyebabkan pasangan menjadi berselingkuh. Ini yang pertama. Lalu kemudian jangan juga biarkan pasangan memiliki hubungan lain yang disembunyikan. Nah, di sini tentunya ketika Anda melihat gelagat yang kurang pas ya di hati Anda, di dalam pikiran Anda jangan langsung tanya, tapi amati dulu, kemudian cari saat yang tepat untuk berbicara tentang hal tersebut ya. Di sini sekali lagi bicarakan dengan baik, bukan debat cari menangnya sendiri ya. Karena tentunya tidak ada orang satupun yang tidak punya salah, tapi tidak ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dan diperbaiki. Jadi tergantung niat. Ya, ketika kita memang ingin membentuk bagaimana menciptakan keluarga harmonis, maka di sini saling menjaga, saling mengingatkan itu sudah menjadi hal yang seharusnya. Artinya ketika si suami mungkin punya hal yang kurang pas di mata istri, kalau diingatkan jangan marah. Begitu pula si istri, kalau diingatkan jangan marah. Karena ketika kita berdua sudah mampu saling kontrol, maka tidak mungkin ya pasangan atau siapapun sampai memiliki hubungan yang tidak terdeteksi oleh pasangan atau secara diam-diam. Lalu kemudian yang ketiga, apakah pasangan Anda memiliki komunikasi yang tidak sepantasnya? Ya, baik dilihat secara umum ataupun di media sosial. Contoh, nulis misalnya di media sosial, saya kangen kamu. Tapi tidak dijelaskan rasa kangen ini tertuju kepada siapa. Nah, ketika tidak dijelaskan, tentunya semua orang beranggapan ini jangan-jangan kangen sama saya, ya kan seperti itu. Nah, sementara mungkin orang tersebut aktif di media sosial. Jadi kalau hal-hal seperti itu sebetulnya kurang pas ketika diungkap di media sosial, ya. Kecuali memang kedua belah pihak sama-sama masih lajang, itu nggak ada masalah, ya. Karena tidak ada yang merasa tersakiti, tidak ada yang merasa terhianati, tidak ada. Tapi ketika khususnya buat sahabat Kang Kumis yang sudah memiliki pasangan, maka bolehlah kita umbar di media sosial, tapi tentunya hal-hal yang memang positif Jadi kalau bisa jangan bicara aib rumah tangga di media sosial, karena bagaimanapun itu adalah bentuk daripada
kepribadian kita. Jangan sampai kepribadian kita ini kita umbar. Ya kalau kepribadian itu baik, kalau yang pas nggak baik, itu mohon maaf ya kurang tepat. Ini. Lalu yang berikutnya, yang keempat, apakah pasangan Anda mulai sibuk mencari orang-orang lama atau sibuk mencari orang-orang yang memang orang lama yang mungkin pernah ia jumpai, yang dulunya dia anggap orang-orang tersebut adalah orang-orang yang dianggapnya mampu memberikan keromantisan. Nah, ketika memang itu Anda tanya dan Anda curiga dan dia menjawab dengan jujur, maka berarti mau tidak mau Anda harus tanya, romantis yang kamu harapkan itu seperti apa? Ini. Jadi ketika memang masing-masing tahu selera ya, tahu selera masing-masing, ini akan mudah terselesaikan. Namun ini tergantung kepada minat atau niat orang itu sendiri, ya. Ketika banyak hal yang disembunyikan, berarti memang dia belum memiliki iktikat baik untuk bagaimana menciptakan keluarga yang harmonis. Karena keluarga yang harmonis itu lebih tepatnya dilaksanakan, bukan hanya dikatakan. Jadi bentuk dari harmonis ini yang bisa merasakan harmonis atau tidak adalah pasangan berdua, bukan orang lain, ya. Jadi kalau kita memang harmonis, bisa kita betul-betul merasakan harmonis. Kalau orang lain hanya bisa mengatakan terlihat harmonis, ya, karena dia hanya sebatas melihat. Karena melihat belum tentu bisa ikut merasakan ini. Lalu kemudian ketika selama ini apakah pasangan Anda memiliki perasaan yang berbeda terhadap orang lain ketika Anda pelajari dari gelagatnya. Nah, ketika memang itu ada ya, jadi tentunya kan Anda mungkin tahulah kesan berbeda walaupun hanya bilang sekedar sahabat, teman curhat, teman sekolah, teman kuliah. Namun ketika ada kesan yang berbeda, tentunya di sini kesan yang berbeda ini paling mudah ya, paling mudah dibedakan di antara kesan yang biasa-biasa saja dan kesan yang memiliki perbedaan. Ini analisa kita ini pasti cepat nyampe ke situ. Kok kalau hanya sekedar sahabat kok seperti itu? Kalau hanya sekedar teman kok seperti itu? Walaupun itu hanya dalam batin, tapi pasti ada ya yang Anda rasakan dan Anda bisikkan dalam hati Anda sendiri seperti itu. Ini. Kemudian yang terakhir adalah mulai merespon, ya. Yang tadinya mungkin dibilang hanya sekedar teman, hanya dibilang sekedar kenalan. Tapi ketika memang dia bergaulnya dengan itu saja, ini berarti dia sudah mulai merespon tentang apa yang sebenarnya terjadi antara pasangan Anda dengan orang tersebut, ya. Apalagi jelas ketika pasangan tersebut adalah orang-orang tersebut adalah lawan jenis, itu ada kemungkinan ada hal yang berbeda yang disembunyikan dari pasangan ini. Nah, sahabat Kang Kumis, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.